Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ngelanjutin pertemuan yang kemarin ya sama pertemuan terakhir ya. Karena kemarin kita sudah belajar beberapa core service-nya dari AWS ya. Kita kemarin udah belajar core service dari AWS, yaitu ada EC2 sama Alphan, terus ini ada S3 ini buat object storage, EC2 ini compute service, VPC ini networking service, terus RDS ini database service, sama yang ini udah belum ya, yang ini udah belum Van kemarin. Udah, lab 6 udah. Lab 256 kan kemarin. Masa udah sih? Orang di tugasnya 3 lab kok. Coba cek 562. cek aneh lupa dah jawab belum, perasaan belum loh, tapi di judul udah masuk juga. Wabarakatuh. Wait, lupa sendiri. Tadi Rio juga udah reaction udah tuh. Berarti udah. Bentar cuy, kok aku malah lupa ya. Ngelag banget. Emang udah ya? Oh iya ding, yang stress test ntar muncul instant sendiri ya, yang in alarm itu ya. Iya ding, bener cuy. Lupa anjir. Nah, Iya, tinggal yang ini yang apa yang kata lo tuh mau gabung semuanya dari iya, awal. sip. Yang Jadi project itu. karena kita kemarin udah belajar satu-satu, di terakhir ini kita coba bikin project gabungin pakai beberapa service. Kita bakal pakai VPC yang jelas sama EC2, terus nanti bakal ada database sama ada load balancer plus auto scale-nya. Kita coba cari arsitektur ya, 3 tier arsitektur AWS. Mana ya? Gini sih kurang lebih sih. Sini bakal ada VPC, terus ini ada load balancer buat membagi beban, terus kayaknya belakangnya mending dihapus aja deh. Wih, sip. Terus di sini ada public subnet dan private subnet, ada web security group sama aplikasi security group. Tapi kayaknya buat masalah subnet kita bakal pakai subnet default aja sih, karena cukup ribet kalau mau menyesuaikan public subnet private subnetnya. Tapi yang penting kemarin udah dapat gambaran kan. Nah, terus di sini juga ada database-nya. Jadi si website yang ada di sini itu bakal nembak ke database yang ada di sini. Nah, terus di bagian website 2 ini juga dikasih auto scaling. Jadi ketika traffic ini ramai atau CPU ini mencapai batas yang bakal ke trigger, nanti dia bakal nge scale out secara otomatis. Scale out tuh dari 2 ke 3, dari 3 ke 4 gitu ya. Jadi banyak dirinya tuh. Nah, karena di sini ada beberapa server, jadi di depannya kita kasih application load balancer agar dibagi bebannya sama si ALB ini. Nah, ini NAT G2-nya ada 2 nih. Kalau teman-teman kemarin ingat kan pas bikin NAT G2 kan ada one per asset atau masing-masing, atau in one asset doang kan. Nah, ini berarti masing-masing aset ada NAT G2-nya. Nah, untuk labnya kita pakai yang sandbox, bukan modul 1 2 3, tapi yang sandbox.
langsung di start. Jadi nanti bakal urutannya kita bakal bikin EC nah ini udah ada codingannya nih, udah ada script user datanya nih. Kita bakal bikin EC2, setup EC2 enggak, mundurin, kita bikin load balancer dulu karena load balancer ini nge-create nya lama. Terus juga bikin RTS, wait kayaknya bikin RTS dulu, wih jangan dihapus. Terus baru bikin EC2, terus setup EC2 nya. Terus setelah di setup ya kita bikin image nya nih biar bisa dipakai di launch template. Terus kalau udah launch template nya udah jadi, tinggal dibikin auto scaling nya aja. Nah gini aja. Oke, kurang lebih gitu sih. Lah belum di start. Oh, encryption. Oke, sip. Nah. Kemarin aneh daftar Alibaba Cloud support ini cuy. Support email tell you. Dapat voucher sertifikasi. Coba besok dicek deh. Siapa Van? Core Cloud Van? Core Cloud. Ini Rio. Di mana ya ceknya ya? Kan Rio network kan, cuman sysadmin kan di lembur sama Cloud kan. Coba besok apply di sini deh. Duh. Wah ya ini Rio. Coba apply pakai email tell you. Terus foto KTM nya ambil dari Iglesias. Dapat email, dapat sertifikasi ini cuy, voucher sertifikasi. Kemarin aneh habis ujian mana ya. Nah gini, ntar jadinya kayak gini jadinya kalau lulus. Iya mending lah daripada nggak sama sekali. Aslinya nih bayar apa free itu? Apa? Berbayar apa free itu? Kalau bayar aslinya 120 USD cuy. Coba cek ya. Wait. Nah nih, kalau bayar rasanya 120 USD, tapi karena ini dia Alibaba support kampus gitu, ada kerjasama sama kampus-kampus, jadinya kalau pakai email tell you jadi dapat vouchernya gitu. Tapi ya tetap harus ujian, bukan serta merta langsung dapat. Lu pakai akun Cali jadi bayar berapa tuh? Dari apa? Kalau pakai akun Cali jadi nggak bayar? Iya, jadi dapat vouchernya gitu. Tinggal nge-scheduling aja. Oke. Bentar, aneh nguploading jadwal asprak dulu ya, takut ketikung. Jarkom di handle anaknya aja gitu bilang. Wow, FIF itu. Apa-apa, Jarkom di handle anaknya tuh. Wait. Kita coba, bentar. Angkatannya si Rio tuh udah pertikung Jarkom kalau nggak salah. Wait cuy. Sunday, Senin, banyak banget dia ngajar. Senin bisa, Selasa bisa, Rabu 10.30 bisa, Jarkom Kamis. Iya, Jarkomnya Kamis sih. Jangkrik.
13.30 Serkom. Loh. Ini yang student ya. Bungul sumpah ya, dari kak kampusnya nggak mau nyari asprak baru, terus jadwalnya keluarnya mepet, udah gitu materi-materi dari praktikumnya nggak, dosennya juga nggak tahu, tapi dia buru-buru nyari asprak. Sampai mana tadi? Kalau FTTE kan dari semester lalu kan ya, bukan asprak terus matkul-matkulnya gitu. GF baru ribut nih jujur dosen-dosen. Nah, asprak PNS juga besok baru briefing. Nah, itu mending kan briefing kan udah dapat orangnya kan, ini orangnya bahkan belum dapat jir. Memang nggak kayak sistem di PNS gitu, kayak lu masuk jadi anak lab dulu gitu baru di plotting. Enggak. Semester ini ditanyain yang semester lalu ngasprak, yang mau lanjut silakan ngisi form. Nah udah ngisi form tuh anak-anak kemarin, tapi nggak ada kabar sama sekali sampai baru kemarin dimintain jadwal. Tutor mengelola asprak. Nah lanjutnya kita pertama-tama bikin RDS coy. RDS itu apa? Relational Database Service ya. Di sini buat nyimpen database relasional. Database relasional ya kayak MySQL gitu. Kayak yang dipelajari di XAMPP or SAM ya. Kita langsung masuk ke DB instance, create database. Kemarin deh materi RDS udah kan ya? Nih nonton dulu cuy, ngejar waktunya. Aku jam 12 mau ada COD, jam 1 ada COD. RDS, bikin RDS lah. Ini kan ada dua pilihan nih, isi create atau standar create. Kita pakai yang standar create aja biar pilihannya lebih bisa custom gitu ya. Nah terus kita pilih MariaDB. Kenapa MariaDB? Nggak apa-apa, sesuai preferensi aja. Engine version biarkan default, templatesnya pilih yang free tier karena ngejar cost juga ya. Nah ini di sini identifiernya kita kasih nama db fathur, passwordnya 1 sampai 8. Terus instance type-nya kita biarkan default, ininya kita ubah ke GP3. GP3 lebih murah sih cuy intinya. Yang ini kita disable aja, enable storage autoscaling-nya karena nggak butuh. Terus pas ini kita biarkan default karena emang nggak ada config terkait networkingnya. Nah ini yang security group, yang security group kayaknya sebelumnya kita bikin security group dulu deh biar enak deh. EC2 salah nih cuy, harusnya nomor 0 nya bikin security group. Security group untuk RDS, EC2 dan LB.
Kita bikin security group, mana sih security group. Security group, create security group. Pertama ini untuk RDS ya, port 3306, karena RDS port 3306. VPC biarkan default karena kita nggak ubah-ubah lah. Tipenya MySQL. Kenapa 2? Karena yang pertama ini buat Anywhere Heavy versi 4, yang kedua untuk Anywhere Heavy versi 6. Terus outboundnya biarkan default, langsung create security group. Tapi biar lebih enak, kita kasih text name samain ke port 3306. Soalnya kalau nggak dibikin teks tadi, nanti di bagian security group sini name-nya itu kosong. Name ininya dia cuma masuk ke dalam sini, jadi di sininya cuma strip doang, ntar malah susah buat manage-nya. Kita lanjut bikin buat EC2. Nah, EC2 nya kan tergantung nih si aplikasinya bakal running di port berapa. Kita coba cek di sini, bisa nggak ya? Kita coba cek di sini, dia run di port 8000. Real nggak tuh? Oke, real cuy. Berarti kita allow portnya 8000 bukan 80. Kenapa 8000 ya? Karena aplikasinya 8000. Bukan berarti semua web server di 80 ya cuy. Kalau secara default emang 80 sih. Port 8000 kan ya, bukan 80. Kesini lupa sendiri. Oke, sip. Inboundnya bikin 2 juga, custom TCP ya, karena HTTP itu TCP. Portnya 8000. Source Anywhere versi 4, Anywhere versi 6, name kita kasih nama port 8000 juga. Nah, terakhir bikin load balancer, bikin security group yang buat load balancer. Nah, kenapa dibedain mas? Karena load balancer ini portnya 80 cuy, sedangkan web server itu port 8000 loh. Kenapa nggak disamain aja mas di load balancer port 8000? Yang ada lucu cuy, masa kamu ente ngasih ke domain ke klien, mas akses ini mas, akses Anantavatur .2 8000 kan lucu cuy. Jadi dari load balancer 80, nanti dari load balancer dia nge-forward traffic ke IPVM port 8000. Jadi user ngaksesnya port 80, sedangkan load balancer ngaksesnya port 8000 gitu. Kita bikin port 80 inbound di nih HTTP add new tag name value. Nah, sini kayaknya aku ada mau ngubah dikit deh. Sebelumnya kan untuk yang 3306 dan 80 kan source-nya anywhere kan, alias dari internet pasti diizinkan. Nah, untuk lebih secure-nya kita bisa nih nge-custom. Emang beda portnya. Oh, ini MS. Kita bisa nge-custom nih. Nge-custom gimana? Kita coba ketik SG. Nah, di sini ternyata kita bisa nge-allow security group dari suatu security group yang lain. Jadi karena MySQL ini bakal diakses sama instance EC2 dan instance EC2 nya bakal pakai security group port 8000, berarti kita bisa nih nge-allow from-nya security group port 8000. Jadi yang sebelumnya dihapus. Jadi ya, security database ini hanya bisa diakses dari
instance yang pakai port 80. Kita coba save rules. Begitu juga yang port 80 ini alias port load B. Bukan port 80. Tadi port 80 apa 8000 cuy? Bentar, ngantuk nih. Wih. SG kita masukinnya port 8000 cuy, karena dari karena dari VM-nya ya. Nah, sedangkan yang satunya port 8000-nya kita buat seperti itu juga. Source-nya port 80 load balancer. Coba add rule. Ini custom dari SG port 80 alias punyanya si load balancer. Nah, jadi benar-benar lurus-lurusan doang cuy. Gimana caranya SS-nya? Wait. Nah, gini nih. Jadi kalau dari load balancer ini diakses ke port 80. Nah, terus si EC2 ini hanya bisa diakses dari atau oleh si load balancer, karena tadi source-nya port 80 yang mana digunakan oleh si ALB ini. Begitu juga yang RDS ini, dia hanya allow dari security group 8000 alias security group yang dipakai sama EC2. Gini jadi alurnya cuy. Oke, sip. Selanjutnya, karena tadi udah bikin, kita coba refresh nih connectivity-nya karena ada perubahan. Firewall-nya kita choose existing. Nah, pilih port yang 3306. Default-nya kita hapus. Available di zone biarkan default. Di sini edit data additional configuration. Enable automated backup-nya kita disable, encryption kita disable, dan langsung create aja. Nah, untuk harganya karena ini pakai free tier jadi nggak muncul ya, dianggapnya ke cover, jadi nggak muncul harga dalam satuan mata uang gitu cuy. Oke, database sudah aman. Untuk database ada pertanyaan nggak teman-teman? Aman. Nah, kalau ada kayak gini tinggal di close aja. Nah, ini lagi creating nih database, emang agak lama. Ini kan down bang, ini juga down bang. Lanjut kita bikin load balancer. Bikin load balancer, masuk ke menu EC 2. Udah ada ya, tinggal masuk ke load balancer ini. Bentar sih kita kita coba cek ini yang lagi. Senin lab data jam 12. Senin bisa. Senin bisa, Rabu bisa. Jarkomnya Kamis jam 13. Jumat bisa semua, Pak. Suruh sim. Bukan aneh cuy yang minta. Lanjut nih ya, bikin load balancer. Nah, ini dia load balancer, kita create load balancer. Wah, apa mana nih kayak Kang? Jam 12 kan? 12 bisa aneh cuy. Hari Rabu kan,
Wednesday Rabu 15.30 aman weh, aman. Nah, kita lanjut nih. Kita pakainya yang mana nih cuy? Kira-kira nih cuy. Kemarin kan udah dijelasin kan ya? Udah belum sih? Apa aku jelasin di tempat lain ya? Ini pakai yang mana nih cuy? Ada yang tahu nggak cuy? ALB, NLB, GLB. Kita pakainya yang suaranya masuk nggak sih cuy? Ntar dah pada live nih. Oke, sip, lanjut ya. Kita pakai yang aplikasi load balancer karena ini untuk web traffic, HTTP traffic, yang ini buat TCP UDP, yang ini buat firewall. Kita pakai yang aplikasi load balancer. Load balancer namanya kita kasih nama LB Fathur. Nah, untuk SAM-nya ini kita pilih yang internet facing. Cara bacanya gimana cuy? Gampang banget terdistract ya. Scam, oke. Nah, untuk scamnya ini pilih yang internet facing cuy, karena load balancernya kita apa? Lah, hilang arsitekturnya. Apa tadi gambarnya? Karena load balancernya kita bakal diakses sama internet langsung, sama user langsung. Jadi pak pilihnya yang internet facing biar dapat IP public. Sedangkan kalau internal facing yang ini itu biasanya ada di sini nih. Nah yang ini nih, ini dia pasti pakai internal, dia nggak dapat IP public, dia pakainya IP private. Dia bisa diakses sama instance yang ada di VPC, tapi nggak bisa diakses sama internet karena nggak ada IP publicnya. Oke, ini pilih internet facing, kita pakai IP versi 4 aja. Mappingnya kita pilih semua. Kenapa pilih semua? Agar dia bisa melempar traffic ke semua instance yang ada di availability zone. Jadi kalau aku bikin instance nih, nah ternyata instance-nya hanya dia ada di CDE, sedangkan aku nggak milih CDE ini di sini lah, dia ntar nggak bisa karena mappingnya nggak milih ke CDE. Kita pilih mapping ke semua AZ aja. Nah, security groupnya tadi kan udah bikin nih, yaitu yang port 80. Nah, di sini listenernya port 80. Di forwardnya kemana? Ke port 8000. Kita forward ke instance, portnya 8000 kan ya, kita aplikasinya TG Fathur. Terus health checknya kita percepat aja. Healthy thresholdnya apa mas? Nah sini aku kemarin udah pernah jelasin belum sih? Sini lupa terus ya. Gua kan masih benar sih. Udah jelasin sih. Lupa dan jelasin apa belum? Ingat udah jelasin, tapi lupa jelasinnya itu ke siapa. Berarti ini tinggal dikecilin aja. Terus next. Nah, karena kita belum bikin instance-nya, jadi kita biarin dulu yang pas register target. Oke, kita bikin target group, balik lagi ke load balancer, kita refresh-nya di sini. Nah, kalau udah tinggal di create load balancer. Oke, load balancer udah aman, status provisioning, kita ketik lagi di sini done bang. Nah, lanjut kita bikin EC2 nih cuy. Untuk apa bikin EC2 ya? Untuk running si aplikasinya ya guys ya.
Ini sampai sampai orang laporannya kasihan nih. Apakah masih ada yang bisa mengambil asistensi? Lagian banyak banget nih tuh yang kosong nih. Iya. Forward forward ke siapa ya? Tarik sambil nyambi lah ya. Nah, oke lanjut. Di sini sense-nya baru satu, kita launch. Sebentar. Tadi pas kita bikin target group kan passion host nggak masuk kan? Nah itu karena dia VPC-nya di work VPC, sedangkan tadi kita bikin load balancer sama target group di default VPC, jadi si passion host ini nggak muncul. Oke, kita coba launch instance-nya kita kasih nama faktor 1 ya, kita coba kasih nama faktor 1, kita pakai Ubuntu-nya yang 22 cuy. Kenapa yang 22? Karena udah nyoba yang 22. Kalau 24 belum dicoba. Daripada ribet kan, apalagi ini lagi rame-rame gitu. Nah, kita pilihnya yang T2 micro aja, biarkan default. Keeper pilih Foki. Kita pilih edit nih, VPC-nya kita taruh default. Subnet biarkan default. Enable-nya enable, auto nya enable. Nah, kita hanya perlu ngubah yang security group. Kita perlu ubah ke port 8000. Terutama ini ubah ke GP3. Nah, sebenarnya script yang tadi ini bisa taruh di sini cuy, tapi biar teman-teman ada gambaran, jadi bakal dijalanin secara manual satu-satu aja nanti di dalam EC2 nya. Ini bikin EC2 down, tinggal SSH terus install. Oke. Oke, balik lagi cuy. Nah, kita coba SSH aja. Jadi instance-nya itu bisa SSH-nya lewat web ya, nggak perlu download putih atau dari CMD, itu nggak perlu. Ini kenapa nggak bisa? Karena security groupnya kita cuma punya allow port 8000 cuy. Kita belum allow port 822 untuk SSH. Kita allow dulu di sini. Source-nya kita pilih anywhere aja biar cepat. Refresh lagi. Aduh. Nah, udah bisa. Kita masuk sudo dulu. CD. Kita balik ke sini lah. Kita coba apt update dulu ya. Apt update dulu karena mau nginstal MariaDB client, Node.js, npm sama git. Node.js ini buat bahasa pemrogramannya, npm ini buat package manajernya, git ini buat repositorinya, buat persiapan git clone yang di bawahnya, MariaDB client ya buat database-nya, komunikasi dengan si aplikasinya. Oke, lanjut.
Nah, ini di tap aja terus oke. Nah, kalau udah selesai, kita git clone nih repositorinya. Git clone terus ada tambahan juga nih /root/node.js basic. Itu buat apa? Itu biar kita nge-git clone-nya taruh di lokasi node.js basic. Terus kita npm install, arahin prefixnya ke node.js basic. npm install ini apa? npm install ini untuk nge-installin node modules yang ada di listnya package JSON ya. Nah, ini kan ada nih, ada express dan lain-lain. Nah, itu kita install pakai npm install tadi cuy. Terus lanjut install pm2 buat auto startnya nanti hasil akal-akalan. Oke, selesai. Kita lanjut nih, kita bikin .env nya dulu. Kita coba masukin ini ya, kita coba echo aja semuanya dulu, nanti baru di wait, kayaknya jangan deh. Kita coba cek nih, di sini kan ada endpoint kan, endpoint database. Nah, kita cek endpoint database nya itu di menu rds cuy, db identifier. Nah, di sini ada nih db endpoint, di copy paste di sini. Ini tadi admin, passwordnya 123, databasenya db aja nggak apa-apa. Lanjut kita copy yang echo ini nih, paste ke sini. Nah, emang nggak ada outputnya ya, karena ini cuma nge-echo doang ke suatu file. Kalau buat ngevalidasinya bisa chat node.js basic /.env. Nah, ini udah masuk semua nih. Lanjut kita coba MySQL Minhe, bisa nggak ya? Nggak tahu ya bisa apa enggak ya. Karena sebelumnya kita coba cuma nginstal kliennya doang. Tapi nggak apa-apa cuy, kita coba aja dulu. Woi, shit. Oke, kok nggak error ya? Oh, udah aman, udah ke import berarti. Kita coba masuk ke node.js basic, terus di run ya. Wah, port 8000 nya untuk keperluan testing. Untuk keperluan testing kita bikin kok 0. Untuk keperluan testing kita bikin rule baru nih, tapi dari anywhere. Kita coba copy IP publicnya, portnya 8000. Nah, ini udah muncul nih. Oke, di sini juga udah muncul. Kalau aku delete aman enggak? Aman ya. Oke, sip. Berarti aplikasi udah aman. Nah, tapi kalau VM-nya ini aku restart, ntar dia pasti bakal nggak auto start nih si npm run start prod-nya tuh. Kita harus jalanin pm2 startup buat nge-save nih. Sorry, bukan buat nge-save ya, tapi buat masukin apa sih ini ya? Masukin list yang saat ini ke startup. Kalau udah tinggal di save aja hasil yang tadi. Nah, jadi kalau aku reboot, ini aku coba reboot dulu ya sebelum bikin launch template dan lain-lain. Aku coba reboot. Tadi kan IP-nya yang ini nih. Aku refresh udah nggak bisa dibuka, tinggal tunggu reboot sampai dia nyala. Ntar harusnya auto start karena kita udah jalanin 2 perintah ini. Ini aku kirim ke grup. Oke, udah selesai unpin.
Nah ini tak refresh nih, nah dia langsung bisa dibuka. Shut kita shutdown dulu. Oh enggak, kalau kemarin kan kita pas bikin image ini kan ya, kemarin pas kita bikin image kita nyentang enable reboot kan. Nah kita coba bikin image kali ini, tapi jangan dicentang nih, Ami Fathur. Nah reboot image-nya jangan dicentang. Kita coba mana tadi domainnya, kita coba sembari dia nge-create image, atau bisa cek di bagian volume ini. Bukan di volume cuy, tapi di AMI cuy. Nah di sini kan lagi pending nih, sembari dia nge-pending kita coba refresh terus nih si VM tadi. Harusnya sih dia bakal nyala terus ya, karena tadi enable rebootnya di unchecklist. Refresh nih cuy, nah dia masih bisa nyala tuh meskipun ini masih creating. Ini sebenarnya creating ya, bukan pending. Ntar kalau setelah pending selesai ya langsung ready sih, atau available sih. Ntar cuy, tadi segala bangun kesiangan ya ade. Kita kasih emot dulu cuy. Nah sip. Proses apa mana ya bang? Sumpah, bentar. Wah, salah cuy, aku malah nunjukin email, nomor HP dan lain-lain ya. Ini kemarin video YouTube-nya kehapus cuy, karena nge-show email address, nomor HP, nama lengkapnya peserta. Waduh, dulu kalau ada yang report modder cuy. Oke, nggak apa-apa, semoga nggak ada yang report ya guys ya. Kita coba cek aminya lagi. Oke, sekarang udah available ya, dan VM-nya masih nyala kan? VM-nya masih nyala. Oke. Nah, itu jadi fungsi kalau enable reportnya dihapus. Ini sudah done. Nah, tadi kita akan ngubah-ngubah security group nih cuy. Nah, kita better dibalikin ke semula biar lebih secure. Yang ini dihapus, ini juga hapus karena kita udah nggak butuh SSH dan nggak perlu tuh testing. Nah, kita udah lanjut, kita bikin launch template nih. Launch template mana nih? Nah ini dia launch template. Kita ini instance type cuy. Kita masuk ke launch template, create launch template, terus lt fathur, yang ini dicentang cuy karena kita mau bikin launch template nya untuk auto scaling. Nah untuk
AMI-nya itu pilih yang My AMI. Nah, terus pilih AMI Fatur. Untuk instance type-nya kita pilih samain aja T2 micro. Keeper kita Voki, networknya kita oke, ini biarkan don't include, sama security groupnya pilih yang port 8000. Sisanya biarkan default dan create langsung. Nah, launch template ini gratis ya, dia gratis, tapi kalau dibikinin suatu instance ya instance-nya itu yang kena bayaran. Nah, launch template sudah selesai, kita bikin auto scaling nih cuy, lanjut. Ini gimana? Benar sih. Benar. Mana tadi weh? Weh hilang weh sindul. Sorry cuy. Nah, kita kasih bikin nama ASG Fatur. Wah, sorry cuy, ini nggak bisa fokus jir. Lalu template kita pilih nih yang LT Fatur tadi, udah kayak yang udah kita bikin sebelumnya kan. Nah, ini asetnya kita centang semua. Nah, kenapa kita centang semua? Karena auto scaling kan ini dia bakal nge-create kan. Nah, kalau kita centang semua nanti dia bakal nge-create, dia bisa nge-create di semua aset sesuai dengan si load balancer yang tadi. Waduh. Waduh. Rungkat nih. Kenapa nih, cuy? Bentar, cuy. ASG Fatur. Terus template-nya LT Fatur, bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Orang nggak bisa gimana ya? Ya Allah, kok nggak bisa cuy? Jir, biasanya bisa sumpah. Apa aku ada sesuatu yang melanggar hukum ya? Apa ya, bentar cuy. Oh, karena ini pakai AMI. Ini karena pakai ini cuy, pakai AMI custom nih nggak bisa ternyata. Sorry, berarti kita harus hapus dulu. Kita bikin create launch template lagi, coba kasih nama LT Fatur. Berarti AMI-nya tuh pakai yang quick start, pakai yang masih kosongan. Kita pakai yang kosongan, terus instance type-nya kita samakan kayak tadi. Keeper samakan, subnet kita biarkan select existing, port lah ke 8000. Nah, tapi jangan create dulu cuy, tapi di bagian user data ini kita masukkan nih script yang ini tadi. Script yang ini kita bikin bin base. Nah, ini dijadiin script nih, taruh sini dan create. Kita balik lagi ke auto scaling. Jadi akunnya ini karena akun LMS ya, dia nggak support buat bikin auto scaling group pakai launch template yang custom AMI cuy, harus pakai public AMI gitu. Coba nih ya, buat yang sekarang bisa bang ini. Bisa nggak ya? Nah kan bisa, berarti pakainya yang public AMI, jadi bakal bikin auto user datanya sendiri. Nah di sini filenya yang attach to existing ya, karena tadi kita udah bikin sebelumnya. Sisanya biarkan default. Desirednya kita bikin 2, minimal 2, maksimal 2 aja, atau 3 nggak apa-apa lah, sip 3.
Terus automatic scalingnya kita arahin yang target tracking scaling policy ke average CPU utilization ke value 50. Jadi ketika CPU utilizationnya dia 50, ntar dia bakal nge-trigger si auto scaling buat bikin instance baru. Terus langsung next aja. Di bagian teks ini jangan lupa cuy, kita kasih nama name ASG Fathur lagi. Terus ininya ke centang. Biar apa? Biar kalau si ASG ini bikin EC2 sendiri, nanti dia dikasih nama nih ASG Fathur. Soalnya kalau dia teksnya nggak dibikin, nanti namanya dia cuma strip doang, yang bikin ribet kalau buat nge-troubleshoot. Nah, ini tinggal nunggu jadi aja nih cuy. Sampai sini ada pertanyaan gak ya teman-teman? Banyak errornya sumpah. Ada pertanyaan gak nih teman-teman? Tadi kan harusnya muncul nih faktor ASG. Nah, sekarang udah muncul nih faktor ASG 2. Kenapa 2? Karena desirednya tadi kita pilih 2 cuy. Karena desirednya tadi kita pilih hujan kah? Hujan cuy di sini. Nah, tapi kita masih belum bisa langsung akses nih. Karena dia perlu inisialisasi buat progres ini, update, install dan seterusnya. Dia OS-nya itu Ubuntu-nya benar-benar fresh, terus juga dia harus nginstal, jadi perlu waktu. Kalau dibuatin template kayak sebelumnya dari AMI yang sudah ada isinya itu error ya, karena akunnya nggak support. Nah, untuk cek install detail terkait user data itu bisa di bagian ASG sini. ASG instance setting mana ya, bentar, monitor get system log. Kita coba nih, muncul nggak? Waduh, nggak muncul ya cuy. Oke, nggak muncul cuy, tapi nggak apa-apa, tinggal ditunggu aja ya. Juga. Nah, saya bisa nih cuy. Nah, tadi pas di awal kan kita ngehapus produk satu kan, begitu juga pas udah jadi instance yang lain, dia karena database-nya sama, yaitu yang ada di RDS ini, jadi datanya sama. Nah, kalau aku refresh, sekarang kan dia ada di 72, sekarang ada di 79, sekarang ada di 94. Jadi begitu juga kalau aku delete nih, aku delete dari server 79. Nah, kalau aku masuk ke server 94, datanya juga sama. Jadi gitu cuy, buat praktikum pada hari ini. Ada pertanyaan gak nih teman-teman? Ada pertanyaan gak nih cuy?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih tak tutup dulu ya biar recordnya bisa tak end. Sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.